Pada laga Brunei Darussalam versus Indonesia yang berkesudahan 7-0, ada momen ketika STY memberikan arahan yang keras terhadap Egy Maulana Fikri. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, STY menjelaskan bahwa ia hanya menegur Egy karena terlalu lama mengambil keputusan. Egy memang terlihat berpikir panjang dan terlalu lama memegang bola, sehingga si kulit bundar yang ada di kakinya selalu bisa dihentikan pemain lawan. Sebenarnya bukan hanya Egy yang beberapa kali melakukan hal ini. Pemain-pemain lain pun seringkali melakukan hal yang sama dengan yang Egy lakukan. Namun karena Egy adalah pemain yang diandalkan STY, maka STY ingin pemain andalannya ini tidak melakukan hal yang seringkali dilakukan pemain timnas lainnya. Jadi, artinya STY begitu perhatian dan care terhadap Egy, agar kedepannya Egy mampu menjadi pemain top seperti impiannya. Apa sebenarnya yang wajib diketahui oleh pemain-pemain timnas Indonesia? Kalau urusan teknikal, skill, taktik, serta stamina, mungkin pemain-pemain timnas sudah berada di level itu. Yang belum mampu dikuasai secara sempurna oleh pemain-pemain kita adalah decision making, atau kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan situasi yang terjadi di lapangan. Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang decision making ini. Salah satu artikel yang menarik yang mengupas secara tuntas tentang hal ini adalah artikel dari panditfootball.com dengan judul Kemampuan yang membedakan kualitas pemain sepak bola. Link kami cantumkan di deskripsi video. Masalah di dalam sepak bola adalah Anda belajar cara bermain yang salah, eksekusi dulu, lalu mengambil keputusan dan persepsi terakhir. Saya kehilangan banyak pemain top karena fokus mereka ada di bola. Mereka tidak melihat apa yang ada di sekitar mereka. Sepertinya mirip dengan keadaan persepak bolaan Indonesia ya, di mana pemain kita sering menitik beratkan pada skill dan teknik, namun kurang pemahaman terhadap posisi serta pergerakan kawan dan lawan di lapangan. Padahal main bola itu permainan tim loh, di lapangan ada 22 pemain. Faktor yang memisahkan pemain top dan pemain level rendah adalah awareness dan decision making. Awareness adalah kesadaran serta kemampuan seorang pemain untuk membaca dan bereaksi dengan cepat terhadap situasi di sekitarnya, sedangkan decision making adalah kemampuan membuat keputusan berdasarkan situasi yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Ilkay Gundogan pada pertandingan Manchester City versus Bournemouth. Sebelum menerima umpan, Gundogan scanning ke 5 arah di mana pemain-pemain Manchester City berada. Begitu dia mendapatkan umpan, maka dengan cepat membuat keputusan yang tepat dengan memberikan umpan terobosan yang tidak dapat diantisipasi oleh pemain-pemain Bournemouth. Begitu simpel skema ini, namun memerlukan awareness dan decision making yang matang. Seorang pemain bola hanya memiliki sepersekian detik untuk melakukan semua itu, terutama dalam permainan dengan intensitas tinggi. Saya mencoba melihat ke atas secepat mungkin, mencoba membaca situasi, tetapi sepak bola sangat cepat, hanya sepersekian detik, dan kemudian Anda harus membuat keputusan. Salah satu isu yang paling sering dihadapi di dunia persepakbolaan Indonesia adalah kurangnya perhatian terhadap pengembangan game intelligence, tactical understanding, serta decision making dan awareness sejak usia muda. Masih banyak yang mengira bahwa kemampuan fisik dan teknik adalah hal yang terpenting dalam youth development. Padahal pada kenyataannya, seiring bertambahnya usia serta waktu bermain dan pengalaman, kemampuan teknik dan fisik akan berkembang dengan sendirinya. Diagram alur yang sering terjadi pada pemain-pemain kita adalah sebagai berikut. Terima bola, lihat keadaan sekitar, membuat keputusan, mainkan bola. Jika seorang pemain bola menerima bola terlebih dahulu, baru melihat keadaan sekitar dan membuat keputusan,
maka peluang kehilangan bola tentunya akan jauh lebih besar dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke proses memainkan bola jauh lebih lama. Sedangkan diagram alur yang tepat bagi pemain top, seperti Ilkay Gundogan di atas, lihat keadaan sekitar, membuat keputusan, terima bola, mainkan bola. Namun jika pemain berhasil mengumpulkan informasi terlebih dahulu dengan cara melakukan checking ataupun scanning keadaan sekitarnya, lalu membuat keputusan sebelum menerima bola, maka permainan akan terjalin secara cepat. Pemain cenderung akan membutuhkan lebih sedikit sentuhan, dan tentunya lawan akan punya sedikit waktu untuk bereaksi terhadap aksi yang dilakukan pemain tersebut. Mudah-mudahan hal seperti ini sudah termaktub di dalam Villanesia, yaitu sebuah filosofi sepak bola Indonesia yang digagas oleh PSSI. Selain hal di atas, ada beberapa saran kecil yang menurut kami dapat mempunyai dampak yang signifikan. Yang pertama, sering-seringlah main game bola di waktu luang, seperti FIFA ataupun PES. Messi sama Neymar aja doyan banget main game FIFA. Yang kedua, sering-seringlah review mandiri pertandingan yang telah dilakoni sehingga kita tahu hal-hal yang tidak tepat dari pertandingan tersebut. Hal ini terjadi sewaktu timnas Indonesia berangkat naik pesawat untuk bertanding dengan Brunei di Malaysia. Alih-alih ikutan nyantai buang waktu, Jordi Amat dengan seksama mengamati video pertandingan antara Indonesia dan Kamboja sebelumnya, terutama saat timnas Indonesia menggalang pertahanan ketika diserang oleh tim lawan. Dari situ saja kelihatan mana pemain yang berada di level top dengan pemain biasa. Semoga bermanfaat.